Bersama pura-pura tahu fisika. Syalalala, syalalala, syalalala. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Santi Opriani, di channel YouTube Pura-pura Tahu Fisika. Pada pembahasan soal kali ini kita akan membahas mengenai beda potensial pada hambatan untuk rangkaian arus searah. Yuk kita simak soal dan pembahasannya. Oke, kita simak soalnya ya, seperti tertera pada layar ya. Ini ada rangkaian arus searah nih. Kemudian ditanya adalah dari gambar ya, rangkaian di atas, beda potensial pada hambatan 4 ohm adalah. Kita lihat opsinya ya. A 0,5 volt, B 1,0 volt, C 1,5 volt, D 2,0 volt, dan yang terakhir E 2,5 volt. Yuk kita simak pembahasannya. Oke, baiklah, langkah pertama yang kita lakukan ya sebelum membahas soal ya, dari gambar tadi ya, gambar soal, kita beri keterangan dulu ya, karena tadi disoalkan enggak ada yang namanya penamaan ya. Jadi kita perjelas ya, kita kasih nama saja. Nanti di sini misalkan R1, nah di sini saya kasih nama R2, di sini R3, R4, R5, dan di sini R6. Nah, di sini kita kasih sekaligus membuat diketahuinya ya. Berarti di sini P-nya atau beda potensialnya 12,5 volt. Kemudian ini ada I arus ya. Masalah urutan R1, R2, R3-nya diserahkan ya kepada anak-anak sekalian ya. Nah, ini I terus yang mengalir ke sini. Kemudian tentu saja nanti sesuai hukum Kirchhoff ya, nanti arus yang masuk melalui satu titik cabang ya di sini. Ini dia masuk melalui satu titik cabang, kita kasih nama I1 dan di sini I2. Mau di sini I2, di sini I1 juga boleh. Kemudian otomatis ya nanti di sini ya, kalau sudah memberi nama I1 ya, otomatis dari R2, R4 dan R5 itu seri ya, sehingga nanti arus yang mengalir itu akan sama di hambatan R2, R4 dan R5. Dalam hal ini nanti yang ditanya di sini adalah, kita tulis di sini ya supaya tidak lupa nanti. Yang ditanya adalah tentu saja yang tadi yang 4 ohm ya, beda potensial yang di hambatan 4 ohm. Jadi kita buat di sini. Penamaan titik A, B, C ini kita buat saja ya. Namanya di sini saya pilih titik A, di sini titik B, di sini titik C untuk mempermudah kita dalam menjelaskan di pembahasan soal kali ini. Oke, berarti dari yang tadi soal tadi ya bertanya otomatis adalah beda potensial tadi di 4 ohm, berarti VBC. Mau memberi nama VCB juga boleh. Terserah. Oke, kita akan lihat pembahasannya ya. Pembahasan. Karena yang ditanya adalah VBC ya, jadi otomatis rumus sudah kita pelajari sebelumnya ya. Untuk mencari tegangan ya, tentu saja rumusnya adalah arus ya, kuat arus listrik kali dengan hambatan. Untuk mencarinya ya, di sini kan tegangan sudah ada ya, berarti yang belum ada itu adalah I, jadi kita harus cari dulu I ya, R-nya tentu saja R total. Jadi I yang lewat sini kita nggak tahu, kalau I ini sudah diketahui maka kita akan bisa mengetahui berapa I1 dan berapa I2. Nah seperti itu, jadi kita lanjut untuk mencari I dulu. Oke, dari rangkaian gambar tadi ya, arus arah tadi ya, kita lihat ya di sini hubungan antar hambatannya, kita tengok di sini R2, R4 dan R5 ya. Taruhlah kita bisa ini kan ya, petakan. Di sini apa hambatannya? Kan ada dua nih, ada seri atau paralel ya. Bisa juga campuran nanti. Dalam hal ini kita selesaikan dulu satu persatu. Kita lihat hubungan antara R2, R4 dan R5 tadi ya adalah, ayo seri apa paralel? Ya, adalah seri. Nah, sehingga
kita bisa merumuskan ya dengan rumusnya. RS atau hambatan pengganti untuk serinya adalah R2 ditambah R4 ditambah dengan R5. Kita masukkan nilai. Jadi untuk R2-nya tadi di sini sudah ada 1 ya, ditambah R4-nya 3 ohm. Kemudian R5-nya adalah 4. Jadi di sini RS-nya 1 ditambah 3 tambah 4 adalah 8 ohm. Nah, di sini sudah kita dapat rangkaian penggantinya ya. Ini gambar ini ya kita bisa sederhanakan lagi supaya tidak terlalu ribet nanti membayangkan ya. Jadi kita buat untuk lebih sederhananya gambar ini menjadi seperti ini. Untuk memperjelas ilustrasi ya dari anak-anak sekalian membayangkan yang tertinggal sini ya. Ya sini tadi titik A-nya, di sini titik B-nya. Tadi yang R2, 4 dan R5. Nah, ini sudah. Nah, ini tadi yang RS tadi. Nah, sudah tergantikan. Kemudian yang ini tetap R3-nya. Nah, di sini tadi R1 ya, R1. Di sini R6. Nah, sekarang kan gambar rangkaiannya menjadi sederhana seperti ini. Nah, sekarang kita selesaikan lagi ya untuk mencari R totalnya tadi berapa ini tadi. Nah, kita lihat hubungannya sekarang yang bisa diselesaikan dulu adalah R3 dan RS. Jadi kita lihat apa hubungan antara R3 dan RS ya. Apa hubungannya adalah ya paralel. Kita lihat yang kedua ya. Paralel. Jadi kita bisa menggunakan rumus paralel ya. Jadi seper RP. Jadi RP itu rangkaian pengganti paralel sama dengan ya seper R3 itu sendiri ditambah dengan seper RS. Kita masukkan angkanya, jadi seper RP sama dengan seper R3 tadi. R3 tadi adalah 8 ya, 1/8 ditambah ya RS tadi 8 juga kebetulan. Jadi seper 8 ditambah seper 8 menjadi 2/8. Benar. Itu kan baru 1/RP ya, sehingga RP-nya berapa dibalik aja. Jadi RP per 1 RP ya. Nah, itu sama dengan ini juga diputar hasilnya 8/2. Ya, berapa 8/2? Yaitu 4. Oke, satuan hambatan tadi adalah ya ohm. Kita lanjut berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita mendapatkan rangkaian pengganti paralel untuk R3 dan RS ya, sekarang boleh kita ilustrasikan lagi untuk rangkaian penggantinya ya menjadi apa, supaya adik-adik atau siswa sekalian jelas ya. Kalau sudah yang paham biasanya udah cepat pemikirannya. Nah, ini dia yang tertinggal. Tadi ada I ya. Di sini tadi apa namanya ya, R1, kemudian di sini tadi sudah menjadi RP ya. Nah, sudah dihitung tadi. Kemudian di sini R6 tetap. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, gimana hubungan antara R1, RP dan R6. Ya, apa hubungannya? Ya, benar ya. Seri ya. Kita tulis lagi. Jadi, hubungan antara R1, RP dan R6 adalah ya seri. Jadi kita hitung lagi rangkaian pengganti untuk totalnya. Jadi kita terakhir ya, boleh kita tulis R total. Nah, boleh. Nah, dia adalah yang terakhir. Mencarinya R total. Karena dia seri, langsung saja R total sama dengan berarti R1 ditambah RP ya, tambah dengan R6. Di R total sama dengan, kita lihat gambarnya ya. Nah, R1 tadi ya 16 ya. Kita tulis 16. Kemudian RP kita hitung tadi adalah
Ya, di sini 4 ya. Kemudian R6-nya digambar ya, R6-nya 5. Jadi R total sama dengan 16 tambah 4, 20 tambah 5 menjadi 25. Ya, 25 ohm. Oke, lanjut ya, karena R totalnya sudah kita dapat ya. Oke, kita menghitung I ya. Jadi sudah kita ketahui tadi di awal rumusnya P itu kan sama dengan I kali R ya. R-nya R total. Sehingga kalau kita mencari I tentu saja V dibagi dengan R ya, R total. Kita lanjut ke sebelahnya. Berarti I sama dengan P tadi digambar sudah ada ya. Ini tadi ya 12,5 dibagi dengan R totalnya sendiri 25. Oke, kita coba tanpa kalkulator ya. Ini sama dengan ya, berarti 12,5 ini berarti 125 per 10 ya. Ini sama aja artinya. Kita bagi dengan 25. Di I sama dengan 125 per 10, ini 25 per 1, kita naik jadi 1 per 25. Yang bisa kita sederhanakan dulu. 125 dibagi 25 itu kan sama dengan 5. Jadi 5 per 10 tetap. Ini kita bisa sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5 menjadi 1 per 2. Jadi 1 per 2 satuan kuat arus adalah ampere. Dari hukum Kirchhoff ya, seperti kita ketahui tadi ya, jumlah arus ya yang masuk melalui cabang ini tadi yang A ya, itu kan sama dengan I1 tambah dengan I2. Sehingga ya I1 sama dengan I2 itu sama dengan setengah dari I logikanya. Nah, jadi I1 sama dengan I2 sama dengan setengah dari I sendiri tadi adalah ya setengah ampere kan. Nah, berarti I1 sama dengan I2 sama dengan setengah dikali setengah. Iya, 1/4 ampere. Oke, kita lanjut ya, karena yang ditanya tadi adalah VBC ya, beda potensial yang pada hambatan 4 ohm ya, atau kita kasih nama PBC. Itu sama dengan otomatis ya, rumusnya adalah I dikali dengan R. Nah, I-nya yang mana? Di sini kan banyak I ya, ada I1, ada I2. Yang mana? Kita lihat ya di sini gambarnya kebetulan rangkaiannya ya, antara R2, R4 dan R5 itu kan seri. Sehingga arus yang mengalir itu sama. Itu arus yang mana ya? Itu I1 tadi. Ya, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Jadi I1. Nah, R-nya yang mana? R-nya tentu saja yang di 4 ohm, R5 tadi. Ya, di R5. Oke, berarti PBC-nya adalah I tadi adalah 1/4 ya. Kita sudah cari 1/4 ampere. R5-nya adalah 4. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 4 dengan 4 bisa dibagi sehingga hasilnya adalah 1 volt ya. Kita lihat di sini volt ya. Nah, ini atau bisa juga kita tulis nanti ya 1,0 volt. Kita lihat di opsinya ada enggak pilihannya 1, di sini ada ya opsinya. Dapat kebetulan yang B 1,0 volt. Demikianlah pembahasan kita mengenai beda potensial pada hambatan untuk rangkaian arus arah. Jangan lupa di like, di subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan dikirim di kolom komentar. Kita bertemu lagi untuk video berikutnya. Terima kasih. Dadah. Bersama